بضياع بشتات من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول أما بعد. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini. Salawat menyertai salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang menderang seperti saat ini. Dengan kata lain, yukhrijun nas minadh dhulumati ilan nur biiznillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu kewajiban dalam Islam, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban. Berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kemuliaan. Dan juga berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kebutuhan. Berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban. Mengapa jamaah sekalian? Karena kita semua telah diwajibkan Allah beserta Rasulnya agar berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kemuliaan, karena Allah akan memuliakan seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah akan memuliakannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kebutuhan. Mengapa jamaah sekalian? Karena kita semua butuh dengan kebaikan, pertolongan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyandingkan antara perintah berbakti kepada kedua orang tua dan perintah untuk menyembahnya atau mentauhidkannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapa kalian. Dan dalam ayat lain juga disebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Melalui dua ayat ini jamaah sekalian telah menggambarkan kepada kita bahwa seberapa besar atau seberapa agung kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua selain menjadi suatu kewajiban dan suatu kemuliaan, tapi juga menjadi suatu kebutuhan. Mengapa jamaah sekalian? Karena kita semua butuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan didapatkan kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridha rabbi fi ridhal walidain wa sakhatu rabbi fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.
Jadi marilah kita memperbaiki sikap kita kepada kedua orang tua kita, agar orang tua kita senang dan ridho kepada kita. Perbaikilah tutur kata kita kepada kedua orang tua kita, agar mereka senang dan ridho kepada kita. Dan perlu kita tahu jamaah sekalian, bahwa pertolongan Allah sangat dekat kepada orang-orang yang diridhoinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sebagai renungan jemaah sekalian, marilah kita renungkan betapa banyak, betapa besar jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita hingga saat ini. Seperti ibu kita jemaah sekalian, ibu yang mengandung kita selama berbulan-bulan lamanya, dan ibu senantiasa merasakan perasaan yang tidak enak, pusing, mual, dan lainnya. Karena apa jemaah sekalian? Karena hadirnya kita di dalam perutnya. Dan begitu pula ketika ibu melahirkan kita, ibu rela bertaruh nyawa, berkuah keringat, berderai air mata, bersimbah darah. Demi apa jemaah sekalian? Demi kita dapat hadir di dunia ini. Marilah kita mengambil contoh dari kisah para pendahulu. Suatu hari Ibnu Umar melihat seorang pemuda yang menggendong ibunya sambil tawaf di Ka'bah. Dan setelah itu, pemuda itu bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas kebaikan ibuku?" Dan Ibnu Umar menjawab, "Tidak, bahkan satu erangan ibumu saat melahirkanmu. Tapi Allah akan memberikanmu balasan yang begitu besar karena kebaikanmu itu." Dan begitu pula ayah kita jamaah sekalian, ayah yang rela meninggalkan rumah di bawah sinar terik matahari, melewati rintangan pekerjaan, banting tulang, demi kita dapat hidup dengan baik, demi kita dapat membeli perkakas-perkakas sekolah yang kita inginkan. Tapi yang menjadi pertanyaan jemaah sekalian, sejauh mana kita telah membahagiakan mereka? Sejauh mana usaha kita untuk membahagiakan mereka? Sejauh mana usaha kita untuk memperbaiki sikap dan tutur kata kita kepada mereka? Renungkanlah jemaah sekalian, betapa banyak perkataan kita yang sampai menyakiti hati mereka. Betapa banyak perilaku kita yang sampai membuat mereka tidak tenang atau sampai menyakiti hati mereka. Atau mungkin kita pernah membantah mereka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi yang memiliki masa lalu kurang baik kepada kedua orang tuanya, maka segeralah bertaubat. Gantilah kebaikan dengan keburukan, agar Allah mengampuni kita. Karena salah satu sebab datangnya murka Allah, yaitu karena muaknya orang tua kepada perilaku kita. Hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا